Apakah menurut Anda pilkada langsung itu tidak sesuai dengan cara dan nilai yang tadi mungkin Mas Sugi jelaskan? Kita ini berdemokrasi ini buat apa sih? Untuk kesejahteraan masyarakat? Kan demokrasi itu by definition adalah government of the people, by the people, for the people. Ya kan gitu. Pada saat sekelompok warga negara menentukan pilihannya, kemudian menentukan siapa yang memimpin mereka, pasti ada dong kelanjutannya. Bukan sekedar ritual mereka melakukan pemilihan, pemungutan suara, tapi kan ada lebih dari itu. Betul. Mereka memilih perwakilannya, mereka memilih pemimpinnya untuk apa? Untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka. So, the end of democracy sebenarnya kan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak bisa kita kemudian mengecilkan demokrasi hanya atau mengkomakan demokrasi hanya sampai bahwa kita itu bisa vote siapa pemimpin kita. Bahwa kita hanya bisa kemudian nanti berbicara dengan bebas tanpa rasa takut. Bukan sekedar itu. Itu semua penting, tapi untuk apa? Ujungnya untuk menciptakan kesejahteraan. Jadi the end of democracy, the end of politics ini kan harus membawa kesejahteraan rakyat. Demokrasi adalah cara, tujuannya kesejahteraan. Kan seperti itu. Pertama, kalau kita lihat anggaran ini cukup besar. Betul. Sepanjang ingatan saya aja waktu 2015 itu dari 7 triliun ke pemilu terakhir itu 2024 kalau nggak salah, pilkada terakhir itu. Angkanya itu antara 37 sampai 44 triliun yang merupakan dana hibah pemerintah daerah untuk pelaksanaan pilkada. Kalau dikonversi, katakanlah 37 triliun. Atau for the sake of hitungan lebih mudah, karena kan semua tempat beda-beda, tidak ada satu data yang terintegrasi berapa sebenarnya yang keluar. Itu katakanlah 40 triliun. 40 triliun ini kalau misalnya dikomparasi sekarang dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, memperbaiki sekolah atau merenovasi sekolah, dianggarkan 1 miliar satu sekolahnya, 40 triliun itu ada sekitar 40.000 sekolah. 40.000 sekolah ini kalau misalnya masing-masing diisi oleh 200 siswa aja, ya kan? Ada 200 kali 40.000 murid yang sekolahnya diperbaiki. Nah, ini kan upaya mensejahterakan rakyat, upaya investasi kita untuk generasi kita di masa mendatang. Ini kalau sekedar komparasi budget. Nah, kemudian selain itu apa? Yang terjadi kita lihat banyak ya, mungkin tidak semua tapi banyak di beberapa tempat ada ekses-ekses pilkada yang kemudian menimbulkan polarisasi, perpecahan masyarakat. Apalagi kalau misalnya pilkada kabupaten wali kota. Kemudian yang ketiga, proses pemilihan kepala daerah yang demokratis itu artinya apa? Artinya kan semua warga negara memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih, ya kan gitu. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi pemilihnya saja, tetapi juga kita melihat sisi yang dipilih. Saat seseorang punya keinginan untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk kemudian maju dalam satu kontestasi politik di daerahnya, saat ini dengan sistem yang seperti dia berhadapan pada satu biaya politik yang